Maka zikir orang yang hadir bukan lagi menyebut. Zikir orang yang sudah hadir adalah memandang, lalu mendengar. Dua aja, memandang, mendengar, memandang, mendengar. Tapi ternyata di atas itu ada makom lagi. Itulah makomnya Nabi. Apa makomnya Nabi? Fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Nabi dan Allah ibarat dua busur atau lebih dekat dari itu. Kalau sudah dekat bisa ngobrol nah. Maka inilah maqam hiwar ma'allah, berkalam-kalam dengan Allah. Sayyidina Musa itulah maqamnya. Nabi Muhammad au adna, lebih dekat daripada itu. Itulah maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi Musa alaihi salam dalam hadis yang sahih berkalam-kalam kepada Allah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, khussani bidzikrin. Tolong istimewakan aku, khususkan aku dengan satu zikir. Barangkali riwayat ini sudah sering kita dengar. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau membaca la ilaha illallah. Apa kata Sayyidina Musa? Ya Rabb, ini zikir dibaca oleh orang awam ataupun khawas. Tolong khususkan aku dengan satu zikir saja. Apa kata Allah? Ya Musa, seandainya kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, maka satu kalimah itu yang ikhlas lebih berat daripada langit dan bumi. Maka nanti di akhirat akan ada sekelompok orang tidak punya amal apapun, maka dia mau digiring oleh malaikat azab. Tiba-tiba Allah berkalam. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan bahwa Allah kemudian mengatakan, wahai malaikatku, bedahlah dadanya, perhatikan denyut jantungnya. Ternyata jantungnya bergetar dulu menyebut la ilaha illallah. Diambillah jantungnya itu, ditimbang dengan semua dosanya. Dalam hadis Imam Tirmizi dikatakan, dosanya sepanjang mata memandang. Tapi ketika ditimbang dengan kalimah la ilaha illallah, apa yang terjadi? Semua dosanya kalah. Yang menang kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Jadi ini kalimah bukan main-main. Maka jangan main-main dengan kalimah la ilaha illallah. Ini lebih berat daripada langit dan bumi, lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada air yang ada di lautan. Gak ada apa-apanya. Maka Sayyidina Musa kemudian berzikir la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, disitulah terjadi dialog panjang antara Nabi Musa dan Jibril. Beliau melihat di ufuk, suatu ujung bumi, banyak sekali umat. Kata Nabi Musa, hai Jibril, itukah umatku? Kata Sayyidina Jibril, betul. Lalu beliau diperjalankan lagi ke negeri yang lain. Maka Sayyidina Musa melihat umat yang lebih banyak daripada umatnya. Kata Sayyidina Musa, hei Jibril, itu umat siapa? Umatku juga? Nabi Musa sudah gak yakin, karena umatnya banyak dulu ingkar. Kata Nabi, kata Sayyidina Jibril, wahai Musa, itu umat akhir zaman. Kita di akhir zaman bukan? Di akhir zaman.
Namun Nabi Musa kepedean. Bril, itu umat saya bukan? Saya enggak yang jadi nabinya. Nabi Musa sama Jibril itu udah kayak orang kenalan, bro panggilnya. Bro Jibril, itu umat saya bukan? Bukan, kata Jibril. Oh, kok bukan saya jadi umatnya? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, itu umat akhir zaman. Kalau gitu saya aja jadi umat akhir zaman. Maka memintalah Sayyidina Musa, ya Allah, jadikan aku nabi umat akhir zaman. Apa kata Allah? La ya Musa, tidak wahai Musa. Nabi akhir zaman itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah beliau angkat tangan, ya Rabb, kalau begitu jadikan aku salah satu dari umat akhir zaman, umat corona, ya. Jadi jangan sedih jadi umat corona, nikmati. Inilah dulu yang diminta oleh Sayyidina Musa. Di akhir zaman ini semua bala bencana ada, banjir ada. Ini Banjar lagi panen banjir, Pak Gubernur. Kita berdoa semoga segala Allah selesaikan. Nanti diberikan jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang terkena musibah semoga tetap bersabar. Innallaha ma'ana. Itu Nabi Musa. Dulu pernah doa enggak? Ya Allah, dulu di alam sana pernah doa enggak? Gak ingat kan? Gak ada yang ingat, saya juga gak ingat. Tapi sebenarnya kita dulu semuanya berdoa. Dulu di alam arwah semua kita dulu berdoa, ya Rabb, jika Engkau utus kami, lahirkan kami dengan jasad fisik, lahirkan kami sebagai umat Ahmad. Dulu sudah ada namanya Ahmad, memancar darinya yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mirip-mirip seperti tadi lingkaran tadi, persis seperti itu. Di tengahnya ada Ahmad, lalu ada lingkaran pertama, lingkaran kedua, begitulah terus sampai 124.000. 124.000 inilah mereka semuanya meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang Ahmad ketika dilahirkan menjadi Muhammad. Lalu selebihnya ada semua para nabi, para rasul, jumlahnya berapa? 124.000. Ini tadi berapa nih Pak Kiai jumlahnya? 200. Bisa dibayangkan 124.000 cahaya mengelilingi Sang Ahmad dengan cahayanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang memandang Ahmad saat itu, lalu dia cinta, dia dilahirkan oleh Allah sebagai Habib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kenal Ahmad, maka dia dilahirkan oleh Allah sebagai ulama. Siapa yang cinta dan kenal, jadilah dia Habib perseorang alim. Udahlah Habib, dia alim pula. Itulah sejarahnya di alam dulu sebelum kita ada di alam ini. Jadi bukan sembarangan kok ada Habib terlahir Habib, kok ada Kiai, Gus, alim terlahir sebagai orang alim. Bukan sembarangan, itu adalah sejarah yang berulang. Semua para nabi berdoa jadi umat Nabi Muhammad, tapi yang terzahirkan dalam riwayat cuma 12. Apakah itu terwujudkan? Coba perhatikan kisah daripada Isra baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ujung Isra beliau diperintahkan jadi imam, benar gak? Di belakangnya semua para nabi, bukan? Itulah tanda sah semua para nabi menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi